Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Vinisa Putri dengan NIM 202111351 dan rekan saya Reka Firda Nurrohma dengan NIM 202111355. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai hapusnya suatu perikatan. Yang pertama yaitu ada hapusnya perikatan dalam kontrak. Pada saat semua komponen dalam suatu perikatan yang telah disepakati dalam suatu kontrak itu telah dilaksanakan, maka kontrak tersebut akan habis atau berakhir dengan sendirinya. Karena pada umumnya sebuah kontrak akan terhapus atau akan berakhir setelah kontrak tersebut berakhir. Dalam BW, perikatan di sini yang dimaksud itu merupakan perikatan yang umum, baik lahir dari kontrak maupun lahir dari perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan pasal 1381 BW, hapusnya suatu perikatan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pembayaran. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud itu berbeda dengan pembayaran yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dalam kehidupan sehari-hari pembayaran yang kita kenal yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan menggunakan uang. Sedangkan pembayaran yang dimaksud dalam suatu perikatan atau kontrak di sini adalah segala bentuk pemenuhan prestasi. Yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Hak yang dimiliki oleh kreditur untuk membayar utangnya akan menimbulkan penolakan yang dilakukan oleh kreditur dapat diterima dengan alasan hukum. Namun, hal tersebut akan memberikan hak kepada debitur untuk tetap melakukan atau tetap memberikan hak kepada debitur untuk melakukan pelunasan kewajibannya melalui konsignasi dengan menitipkannya pada pengadilan. Hal ini akan membebaskan dirinya dari tuduhan wan prestasi dan juga pembayaran yang dilakukan melalui konsignasi tersebut akan segera mengakhiri perjanjian yang berhubungan dengan itu. Yang ketiga yaitu ada pembaharuan utang. Pembaharuan utang di sini merupakan peristiwa hukum yang dapat menghapuskan suatu perikatan yang diperbaruinya tersebut, yang mana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jika ada pembaruan dalam kesepakatan, maka kesepakatan yang lama akan hangus atau tidak berlaku. Selanjutnya, yang keempat ada kompensasi. Kompensasi merupakan pertemuan utang antara debitur dengan kreditur yang sama-sama mempunyai hutang maupun piutang di antara keduanya. Maka dalam hal ini, keduanya dapat mengadakan pertemuan hutang yang mana dapat membebaskan keduanya dari perjanjian yang telah dipertemukan tersebut. Selanjutnya yang kelima ada percampuran hutang. Percampuran hutang di sini dapat terjadi ketika kedudukan seseorang menjadi orang yang berhutang dan menjadi orang yang dihutangi atau yang memberikan hutang kepada satu orang saja. Maka dalam hal ini dapat menimbulkan suatu percampuran hutang yang mana nantinya akan menghapuskan piutang yang ada sesuai dengan hukum. Kemudian yang keenam ada pembebasan hutang. Pembebasan hutang merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kreditur secara sukarela kepada debiturnya untuk membebaskan debitur dari semua kewajiban hutang tersebut. Dari sisi perancangan kontrak, metode yang digunakan untuk pembebasan hutang di sini sebaiknya juga menggunakan metode kesepakatan yang tertulis secara tegas di samping mengembalikan surat hutang dengan sukarela. Selanjutnya, yang ketujuh ada musnahnya barang yang terhutang. Secara hukum, hal ini dapat terjadi jika barang yang menjadi objek dari perjanjian tersebut musnah ataupun hilang. Misalnya yaitu disebabkan oleh peristiwa force majeure yang mana pada dasarnya hal tersebut dapat menimbulkan akibat
dari tidak dapat dilakukannya pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kemudian yang kedelapan ada pembatalan, yang mana suatu perikatan yang terhapus dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap terpenuhnya persyaratan kontrak, yang mana telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai persyaratan subjektif dan objektif. Yang mana persyaratan subjektif merupakan syarat yang dilakukan oleh mereka yang melakukan perikatan diri dan kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Sedangkan persyaratan objektif sendiri merupakan syarat suatu benda tertentu dan sebab yang halal. Jika syarat objektif ini tidak terlaksana, maka perjanjian tersebut sudah batal dengan sendirinya. Kemudian yang kesembilan ada berlakunya syarat batal. Syarat batal ini merupakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana jika syarat ini dipenuhi, maka akan menjadi batalnya suatu perikatan tersebut. Dan yang terakhir ada lampau waktu. Dalam hal ini, membebaskan suatu perikatan, yaitu dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Saya akan menjelaskan mengenai batalnya perjanjian dalam perspektif hukum Islam. Perjanjian dapat menjadi batal apabila dalam keadaan satu, jangka waktu perjanjian telah berakhir. Yang kedua, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Dan yang ketiga, jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama tadi, jangka waktu perjanjian telah berakhir. Nah, waktu selalu menjadi dasar dalam sebuah perjanjian, yang mana jika telah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka secara otomatis perjanjian yang telah dibuat akan batal. Saya akan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 4 mengenai jangka waktu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina ahadtum minal musyrikina summa lam yanqusukum syai'aw wa lam yuzahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum illa mudatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat tersebut memiliki arti kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perjanjian batal dalam keadaan yang kedua. Tadi yang pertama, yaitu yang kedua salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Nah, jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan perjanjian yang telah dibuat, maka pihak lain yang bersangkutan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Baik, saya akan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina an ahdun indallahi wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum indal masjidil haram wa mastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya dari ayat At-Taubah yang tadi saya bacakan, ayat At-Taubah ayat 7, yaitu bagaimana mungkin ada perjanjian atau aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram Hudaybiyah, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kemudian penjelasan yang ketiga, yaitu ada kelancangan dan bukti pengkhianatan.
Jika terdapat salah satu pihak melakukan sebuah kelancangan, kemudian terdapat bukti-bukti yang menegaskannya, maka perjanjian telah disepakati tersebut dapat dibatalkan. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ima taqafanna min qaumin kiyanatan fambi ilaihim alla sawa innallaha la yuhibbul khaminin. Baik, saya akan membacakan mengenai arti dari surat Al-Anfal ayat 58, yaitu dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses pembatalan dalam hukum Islam. Prosedur yang harus ditempuh dalam pembatalan perjanjian dalam Islam itu ada 5 prosedur. Yang pertama, memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya kreditur memberitahu kepada debitur atau sebaliknya. Yang kedua, mengemukakan alasan-alasan yang diajukan pembatalan dengan bukti-buktinya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan. Nah, ini itu bertujuan untuk pihak menerima pembatalan bersiap-siap menghadapi resiko yang akan dihadapi. Kemudian yang keempat, mengenai pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus dari silaturahmi. Kemudian yang kelima, pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian. Nah, berdasarkan dari prosedur 5 tadi, itu dapat disimpulkan bahwasannya suatu akad ataupun perjanjian dapat dilakukan pembatalan karena adanya persetujuan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.